Di tanah Pasundan yang permai, sekitar abad ke-11 Masehi, terukirlah sebuah kisah tentang dua saudara, dua pangeran, yang lahir dari rahim dan darah yang sama, namun digariskan untuk menempuh takdir yang berbeda. Mereka adalah Haryang Banga dan adiknya, Haryang Kancana. Keduanya adalah putra mahkota kerajaan Sunda, pilar-pilar masa depan sebuah bangsa yang besar. Sejak belia, ikatan persaudaraan mereka begitu kuat, ditempa dalam canda tawa di taman-taman istana dan latihan perang di bawah tatapan para kesatria. Haryang Banga, sang kakak, tumbuh menjadi sosok yang gagah berani, dengan semangat kepemimpinan yang menyala-nyala. Sementara Haryang Kancana, sang adik, dikenal dengan kebijaksanaannya yang mendalam dan ketenangannya yang meneduhkan, mencerminkan sisi spiritual dari tanah leluhurnya. Ketika Prabu Sanghyang Rangga Gumilang, sang ayah, wafat, langit di atas kerajaan Sunda seolah meredup, duka menyelimuti istana. Namun di balik kesedihan itu, benih-benih perpecahan mulai tumbuh. Sesuai wasiat sang raja, takhta seharusnya diwariskan kepada putra sulungnya, Haryang Banga. Namun, wasiat itu juga memberikan sebagian wilayah kekuasaan kepada Haryang Kancana untuk dipimpinnya sendiri. Maka, berdirilah dua pusat kekuatan baru. Haryang Banga, dengan segala ambisi dan hak kesulungannya, mendirikan kerajaan Galuh. Ia memimpikan sebuah kerajaan yang luas dan perkasa, yang namanya akan disegani di seluruh Nusantara. Di sisi lain, Haryang Kancana, dengan kebijaksanaannya, membangun kerajaan Panjalu, sebuah pusat spiritual dan kebudayaan yang damai. Awalnya, semua tampak berjalan harmonis, dua saudara yang memimpin kerajaannya masing-masing. Namun, di balik dinding-dinding istana, angin perpecahan mulai berhembus kencang. Para penasihat dari kedua belah pihak, yang seharusnya menjadi jembatan kebijaksanaan, justru menjadi penyulut api. Di Galuh, para punggawa membisikkan hasutan ke telinga Haryang Banga. "Tuanku," kata mereka, "bagaimana mungkin sebuah kerajaan besar memiliki dua matahari? Panjalu seharusnya tunduk di bawah Panji Galuh, menyatukan kembali kekuatan Sunda di bawah satu raja." Ambisi Haryang Banga yang sudah besar pun semakin terbakar. Sementara itu, di Panjalu, para sesepuh mengutarakan kekhawatiran mereka kepada Haryang Kancana. "Ananda Prabu," ujar mereka dengan cemas, "kakandamu di Galuh semakin menunjukkan gelagat ingin menguasai segalanya. Kita harus bersiap, memperkuat pertahanan, sebelum mereka datang dan melenyapkan kedamaian yang telah kita bangun." Haryang Kancana yang cinta damai pun terpaksa mendengarkan, mempersiapkan pasukannya demi melindungi rakyatnya. Provokasi demi provokasi, bisikan demi bisikan, perlahan tapi pasti meracuni ikatan darah yang pernah begitu suci. Persaingan sehat berubah menjadi kecurigaan, dan kecurigaan menjelma menjadi kebencian. Langit di atas tanah Sunda semakin kelabu, menantikan badai yang tak terhindarkan. Pertemuan yang dulu penuh kehangatan kini menjadi ajang saling tuding yang dingin. Dua saudara itu kini berdiri di tepi jurang permusuhan, didorong oleh orang-orang di sekeliling mereka. Puncaknya tiba di suatu pagi yang berkabut. Di tepi sungai Citandu yang legendaris, sebuah sungai yang seharusnya menjadi saksi kehidupan dan kesuburan, kini menjadi garis pemisah antara dua pasukan bersaudara. Di satu sisi, pasukan Galuh yang perkasa di bawah pimpinan Haryang Banga, dengan panji-panji perang berkibar angkuh. Di sisi lain, pasukan Panjalu yang siaga di bawah komando Haryang Kancana, dengan tekad mempertahankan kehormatan mereka. Kabut pagi seolah menahan nafas, menyaksikan dua pangeran yang dulu berbagi tawa, kini saling menatap dengan mata penuh amarah dan luka. Hening sejenak, suara gemericik air sungai menjadi satu-satunya musik pengiring ketegangan. Lalu, sebuah teriakan perang memecah keheningan. "Serbu!" Dentang pedang pertama yang saling beradu terdengar seperti jeritan pilu dari langit. Itulah tanda dimulainya sebuah tragedi, sebuah perang saudara yang akan dicatat selamanya dalam sejarah kelam tanah Sunda. Pertempuran itu dikenal sebagai Perang Jenggala Panjalu, sebuah perang yang mengoyak persatuan. Para prajurit dari kedua belah pihak, yang mungkin pernah menjadi kawan atau bahkan saudara jauh, kini saling menebas tanpa ampun. Mereka bertarung bukan untuk raja yang jauh, tetapi melawan saudara mereka sendiri. Air sungai Citandu yang jernih perlahan berubah warna. Merah oleh darah para putra terbaik Sunda. Teriakan kesakitan dan tangisan para ibu dan anak menggema dari kejauhan, menembus lebatnya hutan Kawali, pusat pemerintahan Galuh. Perang itu berlangsung tanpa henti. Haryang Banga dan Haryang Kancana,
Keduanya adalah pemimpin yang hebat dan kesatria yang tangguh. Pasukan mereka sama kuatnya, semangat mereka sama membakarnya. Akibatnya, pertempuran itu tidak menghasilkan pemenang. Tidak ada pihak yang benar-benar bisa menaklukkan yang lain. Yang ada hanyalah kehancuran, kesedihan, dan kehilangan yang tak terhingga. Di tengah kekacauan itu, kedua saudara itu akhirnya menyadari kengerian dari apa yang telah mereka perbuat. Mereka melihat sungai yang memerah, mendengar tangisan rakyat, dan merasakan kehampaan di hati mereka. Kemenangan macam apa yang didapat dengan mengorbankan saudara sendiri? Kekuasaan macam apa yang dibangun di atas kuburan rakyatnya? Perang itu akhirnya berhenti, bukan karena kemenangan salah satu pihak, tapi karena kelelahan dan kesadaran pahit. Mereka berdua kehilangan segalanya. Mereka kehilangan prajurit-prajurit terbaik, kehilangan kepercayaan rakyat, dan yang paling utama, mereka kehilangan satu sama lain sebagai saudara. Takhta kerajaan Sunda yang mereka perebutkan justru hancur terbelah dua. Mereka menjadi raja atas puing-puing kerajaan impian mereka. Dari tragedi berdarah inilah, Kerajaan Galuh dan Kerajaan Panjalu secara resmi berdiri sebagai dua entitas yang terpisah dan seringkali bermusuhan. Perang saudara menjadi luka abadi dalam memori kolektif masyarakat Sunda. Sebuah pengingat yang menyakitkan tentang bagaimana ambisi dan hasutan bisa menghancurkan ikatan yang paling suci sekalipun. Hingga hari ini, ratusan tahun kemudian, nama Galuh dan Panjalu masih terus hidup. Keduanya kini menjadi nama wilayah yang bersejarah di Jawa Barat. Namun, di balik nama-nama itu, tersimpan gema dari sebuah perang saudara. Seolah-olah, tanah di sana masih memikul beban dan dosa dari pertumpahan darah yang pernah terjadi di antara dua pangeran bersaudara. Kisah Haryang Banga dan Haryang Kancana menjadi pelajaran abadi bagi kita semua, bahwa perang hanya akan meninggalkan duka, dan perpecahan adalah awal dari kehancuran. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Cerita ini adalah bagian dari sejarah dan budaya kita yang kaya. Mari kita ambil pelajarannya bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus bisa menyajikan kisah-kisah menarik lainnya dari Nusantara.